Ringan ya. Ini bekas potongannya, dan ini bekas potongan dari circular saw-nya. Benar-benar halus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di DND Workshop ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah power tools cordless ya, brushless dari Molar. Ini adalah circular saw dengan ukuran blade 6 inch dan tipenya ini adalah CCS 20500-U. Nah, kemungkinan kode U di belakangnya itu menandakan bahwa paket ini adalah unit only. Slotnya menggunakan baterai yang ekosistemnya cukup banyak di Indonesia ya, yaitu LXT. Dulunya dipegang patennya oleh Makita ya, dan sekarang sudah banyak digunakan oleh brand-brand generik dari Cina. Dan sekarang keunggulan dari produk-produk ini adalah sudah pakai motor brushless. Nah, ini barusan saya cek harganya di toko online itu sekitar 575.000 sampai 675.000, tergantung kalian belinya di toko mana. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang pertama apa saja isi paket penjualannya, gimana build quality-nya, dan apa aja fitur-fiturnya. Kemasannya seperti ini, kardus, full color, dan juga sudah ada gambar dari unitnya. Di sini kelihatan bahwa dia paketnya ini unit only, nggak ada baterai dan nggak ada chargernya. Lalu untuk tipenya di sini sudah ditulis CCS 20500-U. Nah, di sini ada brandnya Molar Professional, High Power, New Design 150 mm. Jadi 150 mm itu adalah ukuran maksimal dari blade yang bisa dipasang di alat ini. Dan di paket penjualannya kita nggak dibawain blade-nya ya. Ini paketnya cukup minimalis sekali, jadi nggak ada blade-nya dan nggak ada stopper fans-nya. Di sini dijelaskan bahwa baterai yang bisa dipakai di sini adalah 20 volt. Dan kebetulan kita punya ekosistemnya Molar LXT ya, kita pakai baterai itu aja nanti. Lalu di sini yang menarik adalah RPM-nya, 6300 RPM. Nanti coba ya kita cek dan kita buktikan menggunakan tachometer digital ini, apa benar dia punya RPM di atas 6000 ya. Kita cek bagian dalamnya. Di sini ada buku petunjuk ya. Lalu kartu garansi. Ini garansinya langsung ke Molar Professional Power Tools. Garansi pertama selama 3 bulan pertama, suku cadang diskon 30%, berlaku untuk 1 kali reparasi, dan garansi kedua selama 6 bulan pertama. Sama ya ketentuannya. Next, kita dibawain beberapa kunci-kunci nih teman-teman ya. Ini juga ada petunjuk dengan bahasa Indonesia. Oke, udah kosong ya. Karena kita dibawain 2 kunci seperti ini, berarti dia nggak pakai spindle lock. Kita cek di sini ya, nggak ada ya, nggak ada spindle locknya. Sehingga kalau kita mau bongkar pasang blade, harus menggunakan 2 kunci teman-teman. Yuk sekalian kita review unitnya. Jadi bentuknya seperti ini. Dia dengan posisi motor di sebelah kanan ya, dan blade di sebelah kiri dari pengguna. Ini motornya brushless 20 volt ya, dan dia sudah dilindungi cover motor dengan kualitas plastik yang cukup bagus, tebal, kokoh ya. Lalu semua yang berwarna biru di sini ini menggunakan bahan plastik yang cukup berkualitas menurut saya, dan yang berwarna hitam di sini ini rubber ya. Jadi dia berfungsi supaya grip kita ini nyaman dan gak gampang selip. Dan menurut saya sih untuk handlingnya cukup nyaman ya untuk tangan saya, ukuran orang Indonesia ya. Ini benar-benar nyaman. Lalu semua yang berwarna silver ini terbuat dari metal ya, dari besi ya teman-teman. Dan untuk base plate-nya ini terbuat dari plat yang lumayan tebal nih. Coba ya kita cek ketebalannya berapa. Nah, ini ya. Ini lumayan tebal nih teman-teman ya, 2 mm ketebalannya. Jadi menurut saya sih untuk build quality nggak ada isu. Dan di sini ini ada tombol ya. Mungkin ini untuk ngatur speednya atau gimana, nanti kita coba aja ya teman-teman. Nah, dari desain ini yang paling saya suka itu ada 2. Yang pertama, di sini sudah ada
dashboardnya yang bisa kita arahkan, mau kita buang kemana nih, arah anginnya atau arah debunya. Atau bisa langsung kalian hubungkan ke vacuum cleaner ya, atau dust collector gitu. Dan yang kedua, blade covernya ketika nggak kita gunakan atau kita simpan seperti ini, itu ada pin stoppernya ya, nih teman-teman. Jadi kalau kita mau bongkar pasang blade atau mau simpan alat ini tanpa blade gitu ya, kita bisa gunakan fitur ini teman-teman ya. Jadi ini ada pinnya. Oke, sebelum kita coba, kita akan pasang blade. Di sini saya punya blade dengan ukuran 6 inch atau 152 mm, arbor 2 cm atau 20 mm. Oke, untuk ngebuka murnya ya, ini searah dengan arah jarum jam. Jadi seperti kalau kita ngencengin baut ya. Nah, untuk ngencengin itu seperti kita ngendorin baut pada umumnya. Oke, seperti ini. Lalu kita kencengin. Oke, cukup. Untuk bevel cut atau kemiringan potong, tuasnya ada di sini ya teman-teman. Kita kunci ya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah kokoh dan kuat sekali. Lalu untuk naik turunnya mata pisau, knopnya ada di sini ya. Kita kunci dan kita cek ya, apakah ada goyangnya. Aman ya teman-teman, nggak ada goyang sama sekali ya. Jadi ini benar-benar kokoh. Oke, base plate-nya mantap. Oke, kalau dengan baterai dia beratnya di 2,7 kilo ya. Lumayan ya beratnya. Ini untuk triggernya, jadi nggak ada safety button-nya ya. Ini fungsinya untuk lock aja. Kalau kita mau menggunakan circular saw ini untuk potong sesuatu yang panjang gitu ya, kita nggak perlu pencet terus, kita gunakan lock button-nya. Ini bukan safety button ya. Oke, pertama kita coba speed 1 dulu ya. Oke, speed 1. (3.700 rpm), lalu speed 2, (5.000 rpm). Oke, ini speed maksimumnya ya. Kalau dia ngeklaim 6.300 nih teman-teman. Coba kita tes ya. Ngebut. Oke, di 5.900, hampir 6.000 rpm ya. Ya oke lah ya, sudah mendekati. Tapi dengan rpm sekencang itu, kalau menurut saya sih nanti hasil potongannya juga akan lebih halus ya. Yuk langsung aja kita tes teman-teman. Oke ya, kita tes untuk potong papan penolik dengan tebal 2 cm. Enteng banget bro. Mantap nih. Kita tes ya sekali lagi. Oke ya, ini hasil potongannya tadi. Cukup halus. Dan ya teman-teman bisa lihat ya, lurus ini teman-teman ya. Jadi dia nggak belok-belok gitu ya. Cukup stabil. Dan coba kita tes untuk kepresisiannya. Untuk yang 90 derajat. Nah, mantap ya, presisi nih teman-teman. Padahal tadi nggak kita kalibrasi ya. Menurut saya sih untuk kestabilannya mantap sekali. Mungkin karena ketebalan dari brace plate-nya dan juga kekakuan dari bahannya. Ini sudah cukup mumpuni ya teman-teman.
baik kalian gunakan untuk hobi maupun produksi. Oke, kita ada bahan kayu mahoni di sini yang cukup tebal dan cukup tua. Ini kering ya. Kita cek untuk panjangnya 15 cm ya. Dan tebelnya hampir 6 cm ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita tes. Kita atur kedalaman potongnya dulu. Oke ya, ternyata ini mentok, teman-teman ya. Ada sisa sekitar 3 mm. Tapi nggak apa-apa ya. Ini sekalian kita coba gimana performanya kalau kita paksakan untuk memotong bahan yang melebihi kapasitas potongnya. Tembus ya teman-teman. Untuk ketebalan 5,5 cm dia memang nggak putus, tapi untuk kelancaran potongnya itu ringan sekali teman-teman. Coba kita gergaji ya sisanya. Ya ini ya bagian nggak terpotong, ini sekitar 3 atau 4 mili. Dan kalau kalian lihat bekas potongannya ini halus ya teman-teman. Yuk kita coba sekali lagi. Ringan ya. Wow. Oke, bisa teman-teman lihat ya, ini bekas potongannya. Dan ini bekas potongan dari circular saw-nya. Benar-benar halus ya. Oke, langsung aja kita ukur suhunya. Kita gunakan termometer digital. Suhu permukaan dari cover motornya 29,9, 30, 29, 30, 30 ya. Jadi ini cenderung ke suhu normal ya, suhu biasa, suhu dingin gitu ya. Oke, itu tadi serangkaian tes yang sudah kita lakukan untuk circular saw brushless dari Molar dengan tipe CCS 20500-U. Dan saya akan sampaikan secara jujur keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama untuk keunggulannya. Yang pertama, build quality-nya saya rasa untuk harga segitu mantap ya. Nggak ada oblaknya, nggak ada goyangnya, semuanya mantap. Handlingnya juga enak, nggak bikin cepat pegel ya teman-teman. Penggunaan baterai LXT yang cukup fleksibel, kalian bisa gunakan baterai LXT dari brand apapun, bisa dipakai untuk menyalakan circular saw ini. Saya yakin di workshop kalian sudah punya ekosistem baterai LXT karena itu cukup umum ya di Indonesia. Adanya variable speed digital di sini, jadi ada speed 1, 2, 3, itu benar-benar bermanfaat ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Berikutnya, dashboardnya ini benar-benar efektif teman-teman. Kalian bisa arahkan hembusan buang dari debunya ke arah manapun, atau mau kalian sambung ke vacuum cleaner atau dust collector, bisa banget. Motor brushless 20 voltnya ini cukup powerful, dan kita sudah gunakan untuk memotong plywood phenolic dengan tebal 2 cm. Lalu kita juga sudah tes untuk memotong kayu jati ya, dan hasilnya mantap semua teman-teman. Berikutnya masalah harga. Ini benar-benar worth it ya teman-teman. Di marketplace kalian ketik cordless circular saw brushless 150 mm, teman-teman pasti akan menemukan bahwa produk ini adalah produk yang paling murah. Dan kalau dilihat dari speknya, saya rasa circular saw ini memang paling cocok digunakan untuk teman-teman yang bergerak di bidang interior. Apalagi kalau kalian mau bawa ke lokasi proyek, misal di perumahan yang belum jadi gitu ya, belum ada listrik, atau perumahannya itu listriknya terbatas, nah kalian sudah nggak perlu repot-repot tuh ya. Kalian sudah bisa gunakan cordless circular saw dari Molar ini ya, apalagi ukurannya juga compact, dan ini sudah lebih dari cukup untuk pekerjaan interior. Berikutnya, nggak fair ya rasanya kalau kita nggak ngebahas kekurangannya. Saya akan mengkritisi masalah safety ya. Jadi di sini walaupun safety-nya sudah ada ya, circular blade-nya, tapi ini rawan sekali kepencet ya teman-teman. Di sini cuma ada trigger lock-nya ya, jadi bukan safety button. Itu sih yang krusial menurut saya ya.
Lalu absennya handle ya di bagian sini mengharuskan kita untuk memegang dashboardnya ini ya sebagai pengganti handle depan supaya bisa lurus ya teman-teman dan stabil. Oke, berikutnya absennya stopper fence di paket penjualannya itu sangat disayangkan kalau menurut saya ya. Walaupun kalau kalian sudah punya stopper fence dari circular saw yang lainnya, kalian masih bisa menggunakan di unit ini. Tapi tetap ya, untuk teman-teman yang masih belum pernah punya circular saw sebelumnya, pasti kalian akan kerepotan kalau di paket penjualannya nggak dibawain stopper fence. Kalau memang alasannya untuk menekan harga atau HPP ya, saya rasa absennya circular blade di paket penjualannya itu sudah cukup mentolerir ya teman-teman. Dan ya sebenarnya saya juga nggak terlalu mempermasalahkan absennya circular blade ya, karena gimana pun saya nggak pernah pakai circular blade bawaan dari unit apapun mereknya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Tadi sudah kita tes untuk kepresisian potong 90 derajatnya sudah mantap, oke. Lalu base plate-nya ini kokoh, nggak goyang. Dan satu lagi, tadi kita cek untuk suhunya, ini benar-benar stabil ya. Di sekitar 30 derajatan aja. Tapi ya memang nggak kita pakai dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Tapi kalau sekilas, yang saya rasakan dari percobaan tadi, saya rasa unit ini bakalan awet kalau digunakan untuk pekerjaan interior aja. Oke, itu semua pendapat saya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kita akan diskusi. Ya, semoga videonya menginspirasi dan bisa menambah informasi untuk kalian yang pengen meminang unit ini. Kalau menurut saya sih, di kelas harganya ini benar-benar worth it ya. Dengan catatan kalian belikan aja mata circular saw yang bagus. Pasti kalian puas untuk pakai unit ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe DND Workshop. Bye-bye.